何时动手？破了这蜂蜜，走！这就是造化三定的力量。青竹这次是能有收获了。我要变得更强。走了，出发！安心是我的。Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Masih santuykah hari ini? Yang belum santuy, disantuin dulu aja ya sob. Dan jangan lupa untuk ngopi dulu ya, biar gak panik. Oke sob? Nah, untuk menemani kegabutan kalian nih sob, Mimin akan melanjutkan review film sebelumnya, yaitu Martial Universe Season 2 Part 7. Untuk link part lainnya ada di deskripsi ya sob. Oke sob, tanpa banyak nyiming, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di awal film, memperlihatkan Lindong beserta keluarga utama sedang berpamitan pada keluarga Lindong. Sebelumnya, mereka berencana untuk pergi ke makam kuno Ranah Nirvana untuk mencari benda-benda berharga, karena di sana banyak sekali harta karunnya. Setelah itu, Lindong pun pergi dan mengajak Xiaoyan, singa apinya. 爷爷，爹，我走了。人已到齐，我们就上路了，告辞。 青檀，等着哥哥回来。哥哥，秋妍，冬儿，一切小心。 Perjalanan mereka sangat jauh, melewati hutan sampai gurun pasir dan kembali melewati hutan lagi. Ketika hari menjelang sore, mereka sudah sampai pada wilayah bagian tengah Skyflame Mountain. Lindong sangat terheran-heran karena banyak sekali mayat yang berserakan di sana. Lin Keor menjelaskan di sana banyak bandit-bandit yang sangat kejam dengan merampok harta orang yang sedang melewati hutan itu. Dan setelah mendapatkan hartanya, bandit itu tidak segan untuk membunuh korbannya. Lin Keor meminta semuanya untuk semakin waspada karena semakin mereka masuk ke hutan, situasi akan semakin berbahaya. Dan masih sama seperti part sebelumnya, Lin Shan dari keluarga utama yang selalu bersikap tengil ini, ia menyombongkan dirinya dan merasa dirinya lah yang paling kuat. Padahal sebelumnya udah dikalahkan oleh Lindong ya. Karena malam sudah semakin larut, mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Di saat mereka tertidur pulas, nampak Lindong masih belum tertidur untuk menjaga mereka semua dari bahaya. Ia dihampiri oleh Lin Keor untuk menemani Lindong berjaga di sana. Mereka saling mengobrol dan Lin Keor menjelaskan pada Lindong, meskipun makam kuno itu sudah lama sekali, namun tidak ada kata terlambat untuk mengambil harta di makam itu. Karena makam itu dipasang sebuah segel yang sangat kuat, yang dipasang oleh kultivator Ranah Nirvana sebelum ia mati, dan tidak sembarangan orang mampu membuka segel itu. Dan sampai sekarang bahkan segel itu tidak ada yang mampu membukanya. Maka dari itu klan Lin bergabung dengan klan-klan lainnya untuk membuka segel itu. Supaya mereka bisa masuk, setidaknya butuh kultivator 3 tahap Ranah Creation untuk menghancurkan segelnya. Lin Keor menjelaskan bahwa mereka hanya mencari jalan menuju ke makam kuno itu. Setelah menemukan makam itu, para kultivator kuat yang sebenarnya akan datang ke sana. Dan dari keluarga Lin sendiri telah mengirimkan satu kultivator Ranah Creation sebagai perwakilannya klan Lin yang bernama Ling Lantin. Saat mereka sedang mengobrol, Xiaoyan mendengar suara misterius seperti suara jejak kaki. Mereka mulai menyadarinya dan ternyata memang benar
mereka telah dikepung oleh sekumpulan bandit kejam yang akan merampas harta Lindong dan teman-temannya dan akan membunuhnya juga. Pemimpin bandit itu yang bernama Song Dao sudah mencapai ranah Yuan dan tahap sempurna. Kemudian ia menyuruh anak buahnya untuk merampas harta Lindong beserta kawan-kawannya itu dan kemudian membunuhnya. Dan terjadilah pertarungan di sana. 装神弄鬼。玩意儿都给我扒下来，给我杀了他！我们这儿。 Kesal karena anak buahnya dibunuh, Song Dao akan menyerang Lin Geor. Namun kemudian dihadang oleh Lindong, lalu mereka bertarung. Akhirnya Lindong pun mampu mengalahkan Song Dao dengan kekuatan mentalnya. Dan bahkan serangan Lindong mampu memecahkan Yuan Dan dari Song Dao. Karena menyadari Song Dao telah kalah, Song Dao pun kabur dari sana. Lindong sempat akan mengejarnya, namun dilarang oleh Little Martin karena Yuan Dan Song Dao sudah pecah dan ia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dengan demikian, ia pasti akan mati diserang oleh para monster di hutan itu. Dan bahkan tanpa Yuan Dan, ia tidak akan bisa keluar dari Sky Flame Mountain. Karena terlalu lelah, Lindong pun segera tidur untuk beristirahat. Dan inilah Mimin merasa bingung sob. Kenapa? Lah kan ada banyak tenda. Lindong malah tidurnya lesehan, berataskan langit. Aduh, ya udahlah ya, lanjut aja. Ling Shen yang terbangun menanyakan apa yang terjadi. Dan Lin Geor menjelaskan kalau sekumpulan bandit menyerang mereka. Dan Lindong berhasil mengalahkan ketua bandit itu. Namun Lin Shen seakan tidak percaya kalau kekuatan Lindong mampu mengalahkan bandit itu. Lin Geor menyadarkan Lin Shen untuk tidak menyombongkan dirinya. Kemudian Lin Shen pun sadar akan kekuatan Lindong, mengingat ia pernah dikalahkan oleh Lindong. Pada keesokan harinya, mereka menuju ke tempat berkumpulnya klan-klan besar. Di sana, Lindong melihat ada segel yang begitu besar. Lin Geor menjelaskan, itulah segel yang menyelimuti makam kuno itu, dan segel itu akan hancur saat Ling Lantin datang. Lindong semakin marah jika mendengar nama itu, karena itu adalah musuh dari keluarganya. Di sore harinya, para kultivator anak creation mulai berdatangan. Terlihat ada Ling Lantin yang menaiki elang yang ia buat sendiri dengan kekuatan Yuannya. Kemudian datanglah Wang Yan dengan memegang tongkat emas miliknya. Dan disusul oleh Jin Zi dari keluarga Jin. Sebelum membuka segelnya, Ling Lantin menunggu kedatangan seseorang karena ia sebelumnya telah mengundang satu orang yang sangat kuat. Kemudian orang itu pun datang, dan itu adalah Nona Jinju. Kemudian mereka pun membuka segelnya. 何时动手？破了这封印，手！这就是造化三定的力量。青竹这次是能有收获了。我要变得更强。 走了，出发！
蓝星是我的。 Setelah segelnya terbuka, mereka semua pun berlarian untuk mengambil harta yang ada di makam kuno itu. Setelah masuk ke dalam, Lindong berpisah dengan Lin Geor dan Little Martin menunjukkan arah jalannya. Kemudian ia mulai mengendus-ngendus bau harta karun yang ada di makam kuno itu. Little Martin menunjukkan ruangan harta itu dan Lindong pun segera membukanya dengan kekuatan mental yang ia miliki. 果然开了，走，咱们进去吧。 Setelah pintu terbuka, di dalam sana ada Pure Yuan Pil yang sangat langka dan sulit untuk mendapatkannya. Karena harga pil itu sangat mahal, Lindong pun mulai mengambil semua pil yang ada di sana dengan tas yang ia miliki. Little Martin mencium lagi bau harta karun lainnya yang tersembunyi dalam suatu ruangan. Ia mulai menyelidikinya. Saat membuka pintu sebuah ruangan, ia menemukan roh iblis yang sangat banyak sekali. Little Martin mulai memakannya, namun Xiaoyan juga ikut memakannya. Mereka malah saling berebut satu dengan yang lainnya. Setelah Lindong selesai mengambil pil itu, ia mencari Little Martin dan Xiaoyan. Lindong pun terkejut melihat mereka berdua berebut roh iblis itu. Kemudian ketika ada yang datang, Lindong mengaktifkan kembali segel pintu itu karena Little Martin belum selesai memakan semua roh iblis itu. Karena Lindong sudah tak tahan menahan pintunya, ia segera kabur dari sana dan Little Martin mengaktifkan roh iblis untuk menyerang orang di sana. Lindong nampak sangat senang sekali karena telah mengambil 23.000 Pure Yuan Pil dan jika ditukar dengan batu yang Yuan, hasilnya akan lebih banyak daripada tambang batu yang Yuan milik keluarga Lindong. Selanjutnya, Little Martin mulai mengendus lagi untuk mencium bau dari harta karun, dan ia menunjukkan sebuah ruangan aula utama mansion makam kuno itu. Mereka pun segera pergi ke sana dan mencari harta karunnya. Dan ketika Lindong sampai di ruangan itu, ia melihat 6 senjata roh, namun sudah ada banyak orang yang memperebutkannya, termasuk Lin Geor. Lindong segera ikut membuka segel dari senjata itu, dan jika ada kesempatan, ia akan langsung mengambilnya. Lindong berencana akan mengambil senjata kapak yang berukuran besar. Namun, Little Martin menyarankan Lindong untuk mengambil senjata roh yang berbentuk tombak, karena kekuatan senjata itu sangat luar biasa, dan kekuatannya sebanding dengan senjata roh tingkat menengah. Jika senjata itu sudah sempurna, kekuatannya akan menyamai tombak emas keluarga Wang. Setelah segel terbuka, Wang Pan dari keluarga Wang langsung menyerang Lin Geor, dan ia mau mengambil semua senjata itu. Wang Pan yang melihat Lindong mengejar senjata, ia tertarik dengan senjata roh itu dan ingin memilikinya. Dan terjadilah pertarungan untuk merebutkan senjata roh itu. 这宝贝有点意思，圆满。冰曲剑，去！ Saat Lindong hampir saja mendapatkannya, Wang Pan menarik senjata itu. Wang Pan pun marah dan akan membunuh Lindong karena ia beranggapan bahwa senjata itu sudah milik keluarganya. Dan pada akhirnya senjata itu mampu didapatkan Lindong. Dengan cepat, Lindong menggunakan darahnya untuk membuat senjata roh itu mengakui Lindong sebagai tuannya. Saat Wang Pan menyerangnya, Lindong sangat kagum karena kekuatan senjata itu yang sangat luar biasa. Saat Lindong akan diserang, pertarungan itu dilerai oleh Lin Geor
Dan ia menjelaskan bahwa Lindong berasal dari keluarga Lin. Dan jika Wang Pan akan membunuh Lindong, maka ia akan berhadapan dengan Lin Geol. Wang Pan pun memilih untuk mundur dan pergi dari sana. Kemudian Lindong diajak pergi bersama Lin Geol ke pusat mansion makam kuno. Namun, Lindong lebih memilih pergi sendiri untuk melihat-lihat tempat itu. Lindong pun pamit dengan mereka semua dan berencana untuk mencari ekstrim Yin Dragon Saliva, yaitu benda dengan energi Yin yang sangat kuat yang akan digunakan Lindong untuk menyembuhkan adiknya. Dan film pun bersambung. Oke sob, itulah rangkum film Martial Universe pada part 7. Kira-kira nih sob, apakah Lindong akan mendapatkan benda yang ia cari? Dan bagaimana rintangan yang akan dihadapi oleh Lindong? Nah, untuk mengetahui jawabannya, nantikan part selanjutnya ya sob. Dan jika tidak keberatan, silahkan tekan tombol subscribe ya sob, biar nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sekian dari Mimin, dan sampai jumpa. Bye-bye.